Hari ini kita membahas kitab Ayub, sebab kita sudah selesai dengan membahas kitab-kitab sejarah. Nah, kemungkinan besar kitab Ayub adalah kitab pertama yang pernah ditulis. Walaupun kita tahu Alkitab paling depan adalah kitab Kejadian dan memang membahas bagaimana Tuhan bahkan ciptakan dunia dan manusia yang pertama. Namun kita tahu bagaimana kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya ditulis oleh Musa. Dan Musa kemungkinan besar menulisnya jauh setelah Ayub hidup. Karena kenapa? Karena Ayub memang hidup setelah Nuh dan sebelum kemungkinan besar Abraham. Sedangkan Abraham aja itu sebelum Musa. Jadi sekali lagi kemungkinan besar ini kitab pertama yang pernah ditulis. Tapi kok bisa posisinya kitab Ayub adalah di tengah-tengah perjanjian lama, bukan di paling depan kalau Anda cek di Alkitab Anda. Nah, karena pernah saya jelaskan, Alkitab ini dibagikan sesuai konteks. Paling pertama adalah kitab-kitab Musa, ada 5. Setelah itu 12 kitab sejarah. Setelah itu 5 kitab puisi. Diawali dengan Ayub ini. Jadi ternyata Ayub ini kitab puisi. Dan bahkan cara penulisannya. Bagaimana dia mengatakan sesuatu, tiba-tiba temannya mengatakan sesuatu, kembali lagi Ayub mengatakan sesuatu, dan begitu seterusnya. Itu adalah puisinya orang-orang di zaman itu. Jadi Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung itu semua kitab puisi. Setelah itu akan dilanjut dengan 5 kitab Nabi besar dan 12 kitab Nabi kecil. Itulah perjanjian lama. Dan satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana ini adalah kitab kemungkinan pertama yang pernah ditulis. Dan kata-kata pertama yang ada di sini, kalau Anda baca Ayub 1 ayat 1 adalah, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi cerita pertama yang pernah Tuhan pakai, yang pertama yang ditulis adalah cerita mengenai seorang yang takut akan Tuhan. Dan ini menunjukkan kita hati Tuhan, bagaimana Tuhan selalu mencari orang yang mencari Tuhan. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan, di mana Tuhan katakan dia seorang yang tidak bersalah, dia seorang yang saleh, yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Dan inilah yang kita mau bahas hari ini. Orang yang saleh ini Ayub dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau saya rangkum secara singkat, saya yakin kebanyakan dari Anda sudah mengenal ya apa yang terjadi di kitab Ayub. Tapi begini, kurang lebih ya. Awalnya dijelaskan bagaimana seperti yang tadi kita baca, Ayub seorang yang takut akan Tuhan, punya anak-anak pria 7, ada anak wanita 3, punya istri, punya ternak yang banyak, harta-harta yang banyak. Dan satu saat di surga itu Tuhan seperti seolah-olah pamerkan Ayub ini kepada depan-depan malaikat yang ada. Salah satu yang hadir waktu itu adalah iblis, atau disebut juga Satan. Yang Satan atau setan bahasa Indonesia artinya yang suka selalu menyalahkan, yang suka mendakwa. Dia datang dan waktu Tuhan lagi menceritakan tentang orang yang saleh ini, yaitu Ayub, iblis katakan, oh dia itu saleh. Karena kenapa? Karena semua pemberian yang Tuhan pernah berikan. Dia punya anak-anak, punya harta, punya banyak ternak. Coba itu semua diambil, pasti dia nggak saleh lagi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Setelah Tuhan izinkan itu semuanya diambil dari Ayub, Ayub semuanya hilang. Tapi Ayub pun tidak menyalahkan Tuhan. Sehingga kembali dijelaskan di Alkitab kalau Anda baca. Bagaimana Tuhan memuji Ayub itu di depan malaikat-malaikatnya. Bahkan di depan iblis. Dan kembali lagi iblis katakan, oke, ya mungkin dia sekarang masih saleh. Walaupun semuanya sudah diambil karena dia mencintai diri. Dia egois. Selama dia sendirinya oke, ya dia masih saleh. Coba Tuhan izinkan, dia pun sesuatu terjadi. Tuhan berikan izin kepada iblis. Dan dikatakan bagaimana iblis membuat seluruh tubuh dari Ayub ini dari atas sampai bawah penuh dengan bara dan sangat gatal dan sangat sakit. Dan itulah ceritanya Ayub yang kita kenal. Bagaimana mulai dari sana, tadi kan baru pasal yang pertama. Mulai dari sekarang pasal demi pasal dicari alasannya oleh Ayub. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi kepada dia. Dan sebuah pertanyaan yang banyak orang memang ingin tahu. Kok bisa hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik, dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang baik. Di cerita ini kita melihat bagaimana Ayub didatangi oleh 4 temannya. Dan 4 teman ini mulai memberikan alasan kenapa hal-hal ini bisa terjadi kepada Ayub. Dan tadi saya katakan ini kitab puisi dan cara penulisannya begini. Ayub menjelaskan apa yang dia alami
dan dia mengeluh dan sebagainya. Sekarang salah satu dari temannya menjelaskan, kenapa sih Ayub kamu sampai alami segini? Jadi yang pertama itu Elifas. Setelah itu Ayub nggak bisa terima dengan apa yang mereka katakan, dengan tuduhan mereka. Ayub ini sekarang membela diri. Selesai membela diri, teman berikutnya namanya Bildad, semoga benar ya. Bildad. Bildad ini sekarang juga memberikan alasan-alasan kenapa Ayub sampai alami ini semuanya. Sampai Ayub akhirnya membela diri lagi. Orang yang berikut namanya Sofar, dia menjelaskan kenapa Ayub kamu alami ini semua. Dan begitu seterusnya, tiga kali lewati urutan yang persis sesuai ini. Setelah itu ada orang yang terakhir, dia baru berani membuka mulut karena dia katakan saya ini muda, dan dia namanya Elifas. Dan setelah Elifas ngomong, bahkan Ayub nggak sempat membela, nggak sempat menjawab, baru di sana Tuhan mulai bicara. Jadi baru pasal-pasal terakhirnya Tuhan baru mulai bicara dan menjelaskan kenapa semuanya ini terjadi. Dan akhirnya Ayub bertobat dan dikatakan bagaimana Tuhan memberikan 2 kali lipat dari semua yang sudah dia kehilangan. Jadi itu versi singkatnya dari apa yang terjadi di kitab Ayub. Tapi sekarang kita mau belajar lebih dalam ya. Kita mau pelajari beberapa hal yang menarik yang ada di sini. Tadi saya katakan menarik sekali bagaimana kemungkinan besar ini kitab pertama yang pernah ditulis, walaupun urutan posisi di Alkitab bukan di paling depan. Dan di kitab yang pertama ini yang pernah ditulis, kalimat pertama pun bicara mengenai bagaimana Tuhan senang dengan seorang yang hidupnya kudus, hidupnya godly. Dan kudus di sini bukan bicara mengenai bahwa dia benar-benar nggak pernah membuat kesalahan. Setiap orang bisa membuat kesalahan, tapi ini bicara mengenai gaya hidup. Bagaimana Anda dan saya pun disuruh oleh Alkitab, kejarlah kekudusan. Itu adalah gaya hidup di mana kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan kita ingin melakukan. Dan kita tahu apa yang menyakiti Tuhan dan kita tidak mau melakukan. Jadi dari dulu sampai sekarang, Tuhan mencari orang-orang yang menyenangkan Dia. Dan coba kita lihat dari contoh-contoh Alkitab lainnya. Dikatakan ada orang namanya Henok berjalan dengan Tuhan. Nuh berjalan dengan Tuhan. Abraham berjalan dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan mau mengangkat nabi, Tuhan mencari ada satu orang namanya Samuel yang hatinya tulus. Tuhan mau mengangkat raja, dia temukan Daud yang hatinya tulus. Tuhan mencari orang-orang yang mengejar kekudusan. Dan sekali lagi, kekudusan bukan bicara mengenai Anda sempurna, sebab nggak ada yang sempurna, tapi mengenai gaya hidup yang ingin menyenangkan Tuhan. Satu hal yang lain yang kita langsung belajar dari kitab Ayub ini adalah mengenai beberapa cara kerja iblis. Dan jangan salah, nggak masalah untuk kita belajar tentang cara kerja iblis supaya kita nggak kena dengan tipu muslihatnya, dengan tipu dayanya. Kita melihat bagaimana iblis ini suka menjadikan target orang-orang yang kudus. Orang-orang yang hidupnya godly. Semakin dia malah memberikan sekarang pencobaan pada mereka. Karena kenapa? Karena justru iblis tahu orang-orang seperti ini yang godly atau yang gaya hidupnya kudus adalah orang-orang yang bisa bahaya bagi kerajaan iblis. Yang iblis berusaha untuk bangun. Jadi kalau kita melihat ada teman-teman kita atau ada hamba Tuhan atau ada siapapun mengalami pencobaan, jangan langsung hakimin dia. Jangan bilang, oh pantas dia menerimanya. Enggak. Justru dia mungkin mengalami lebih banyak cobaan. Karena kenapa? Karena dia bahaya bagi iblis. Sehingga iblis berusaha sekuat tenaga supaya orang itu jatuh. Namun jangan khawatir. Tuhan itu setia. Tuhan tetap di pihak kita. Dan Tuhan mengatakan dalam amanat agung, sampai akhir zaman, sampai kapanpun, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan Tuhan juga ada dalam kehidupan Ayub. Terlebih sekarang di perjanjian baru. Kalau kita baca cerita ini kan perjanjian lama. Cara kerja Tuhan dulu beda. Terlebih di perjanjian baru. Sangat eksplisit dikatakan bagaimana kita anak Tuhan diberikan kuasa, diberikan otoritas, ya, otoritas di atas iblis. Jadi walaupun iblis mau datang dan dia mungkin berikan pencobaan dan Tuhan kadang-kadang izinkan pencobaan tersebut untuk iblis lakukan. Dan sekali lagi, kalau tanpa Tuhan izinkan, iblis pun nggak bisa lakukan apapun ya. Iblis itu nggak berhak kuasa, hanya bisa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pencobaannya pun, Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau izinkan demi kebaikan. Jadi dari mata iblis pencobaan, dari mata Tuhan ujian yang membawa kita kepada kemenangan. Dan kalau sekarang kita lihat di dalam Alkitab,
Dan kita pelajari dari kejadian ini, satu hal yang menarik yang kita belajar tentang iblis adalah bahwa ternyata benaran iblis ini tidak maha tahu. Dia bukan Tuhan. Sebab kalau seandainya dia maha tahu dan dia tahu masa depan, gak mungkin dia mencobai Ayub seperti ini. Karena dia akan tahu pada akhirnya Ayub akan menang, dia akan bahkan lulus ujian ini, bahkan diberkati 2 kali lipat. Dan kita lihat banyak contoh yang lain di Alkitab. Kita tahu bagaimana iblis berusaha membuat Yesus sampai harus mati di kayu salib. Tapi yang iblis nggak tahu, ternyata itu justru membawa keselamatan bagi manusia. Kalau iblis tahu tentang hal itu dari sebelumnya, ya iblis nggak mau dong Yesus mati di kayu salib. Dengan apa yang iblis buat, justru dia mengalahkan dirinya sendiri. Dan Tuhan bisa pakai demi kebaikan dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup Ayub. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan khawatir, jangan takut dengan iblis. Tapi kita juga harus smart, kita harus pintar. Kita belajar Alkitab dan kita mengerti cara kerja iblis. Jadi jelas iblis bukan maha tahu, dia juga nggak maha kuasa, karena kita baca berulang kali bahwa iblis nggak bisa melakukan satu hal pun tanpa seizin Tuhan. Dan juga kita belajar di sini bahwa iblis nggak maha hadir. Karena waktu Tuhan tanya kepada iblis, iblis kamu dari mana? Di kitab Ayub dijelaskan bagaimana iblis menjawab, oh iya saya barusan jalan-jalan keliling di dunia. Jadi dia nggak bisa berada di dunia sekaligus di surga, dia cuma bisa berada di satu titik di satu waktu. Karena dia tidak maha hadir. Yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, hanya Tuhan kita yang mempunyai segala-galanya. Dan kalau dia di pihak kita, kita tidak perlu khawatir. Jadi kita belajar banyak hal ya dari kitab Ayub. Betapa selama Tuhan di pihak kita, everything is going to be okay. Sekarang kalau kita, ini masih semuanya yang terjadi di kitab di pasal 1 dan 2 dari kitab Ayub. Tapi kalau sekarang kita lanjut belajar, pasal-pasal berikut, itu bicara mengenai diskusi Ayub sama teman-temannya. Dan dia ada empat teman yang datang yang diskusi dengan dia. Dan 4 teman ini mereka seperti pengkhotbah yang agamawi. Atau seperti pengkhotbah yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka ini adalah salah satunya dari mereka itu seperti zaman sekarangnya prosperity preacher. Salah satu yang lain itu dia katakan dia melihat penglihatan, tapi akhirnya kita mendengar bagaimana Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang itu salah. Jadi dia mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan dan mengerti semuanya, padahal dia sebenarnya sesat dalam hal itu. Dan sampai hari ini pun banyak pengkhotbah yang mengaku melihat vision dan mimpi, dan walaupun Tuhan bisa berikan vision dan mimpi, tapi tidak semua pengkhotbah hari ini mendapat sesuatu yang murni. Jangan-jangan mereka cuma bohong, mereka menipu, mungkin dapatnya dari iblis. Sehingga Tuhan Yesus sendiri katakan, hati-hati akhir zaman nabi palsu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran mengenai orang-orang yang seperti itu. Dan teman-teman dia, mereka hanya kritik dan tidak membangun. Sedangkan kita belajar di Alkitab, bagaimana kalau Tuhan memberikan masukan, Tuhan mengkritik, atau Tuhan itu mengoreksi. Itu untuk membangun, itu untuk membuat sesuatu lebih baik. Tapi mereka hanya mengkritik saja. Jadi intinya semua yang dilakukan oleh 4 teman ini hanyalah adalah menyalahkan dan mengkritik. Dan membuat orang seperti Ayub itu akhirnya patah semangat. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang kita dapat dari kitab Ayub. Juga satu hal yang menarik bagi saya adalah begini. Bahwa ternyata kita lihat bagaimana orang yang hidupnya godly, orang yang hidupnya kejar kekudusan, gaya hidupnya kudus, dia akan dikritik dan disalah mengerti oleh banyak sekali orang. Dan itu berulang kali dikatakan, bahkan di perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang hidupnya benar, yang beribadah, yang hidupnya saleh, mereka akan dianiaya. Yesus sendiri mengatakan begini dalam Matius pasal 5, bahwa berbahagialah kamu jika karena saya, kamu dicela dan kamu difitnah. Dan itu yang dialami oleh Ayub ini. Dia difitnah oleh teman-temannya dan dicela, padahal semua yang mereka katakan salah. Jadi mereka itu lagi membahas, kok bisa ya Ayub kamu alami semua hal buruk ini. Mereka katakan berarti kamu ini orangnya jahat, kamu ini melakukan kesalahan. Dan semua yang mereka sebut, mereka sebenarnya nggak tahu, mereka cuma asumsi saja. Dan ternyata salah semua. Jadi kita melihat orang yang hidupnya godly, bukan cuma dicela, bukan cuma dikritik oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi di sini adalah gambaran dari 4 teman yang mengaku mengenal Tuhan. Dan itu mungkin aplikasinya untuk hidup hari ini adalah begini.
Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengejar Tuhan, ya dan kita cinta Tuhan, kita akan disalah mengerti bahkan oleh orang-orang yang hidupnya religious, yang hidupnya agamawi, yang hidupnya merasa mengenal Tuhan. Kalau Anda melihat di Injil, Yesus paling sering berdebat dengan siapa? Apakah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? No. Justru dengan orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, yang agamawi, yang religious, yang mengatakan mereka itu adalah seorang Farisi, yang adalah seorang ahli Taurat dan sebagainya. Mereka merasa mengenal firman Tuhan, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Hanya mengenal firman Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Mereka mungkin belajar ya kitab Taurat, tapi cuma belajar doang. Dalam hati mereka tidak mengalami Tuhan. Dan justru mereka yang banyak salah mengerti dan yang paling banyak mencela. Jadi jangan heran kalau hari ini Anda menonton ini dan Anda termasuk orang yang cinta Tuhan dan Anda sering disalah mengerti, sering disalahkan. Yesus sudah katakan dan bahkan dari kitab Ayub sudah ditulis bahwa hal itu bisa terjadi. Jangan patah semangat. Selama Tuhan di pihakmu, that's more than enough. Kalau Tuhan di pihakmu, itu lebih dari cukup. Nah, pertanyaan utama yang sebenarnya diberikan dalam kitab Ayub ini, yang mau dibahas di dalam kitab Ayub ini, adalah mengenai pertanyaan tentang penderitaan. Kok bisa Tuhan izinkan penderitaan? Apalagi, kok bisa bad things happen to good people? Hal yang buruk terjadi kepada orang baik seperti Ayub. Dan teman-teman itu dari Ayub, mereka berusaha untuk menjawab kepada Ayub, mengatakan, Tuhan itu adil. Berarti kalau Tuhan adil, berarti kamu yang bersalah. Sedangkan dari awal kitab ini, ayat 1 pun kalau kita baca, Tuhan sendiri yang mengaku bahwa Ayub adalah seorang yang baik, yang beribadah, yang cinta Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh teman-teman ini semuanya salah. Tapi Ayub pun gak bisa terima kalau disalahkan oleh teman-temannya. Jadi dia cuma katakan, enggak, saya ini benar. Dia mengaku benar dan bahkan dia menyebut kalau Anda baca, semua kebaikan yang dia pernah buat. Jadi satu hal yang mungkin Ayub tidak mengerti adalah, walaupun mungkin dia menjauhi kejahatan, tapi dia punya pride. Dia punya kebanggaan. Dia tahu bahwa dia orang yang baik, dan dia bangga dengan semua hal yang dia pernah buat. Jadi memang dia kekurangan yang namanya rendah hati. Tapi apakah gara-gara itu Tuhan izinkan semua yang terjadi dalam hidup Ayub? Ini sebuah pertanyaan yang di seluruh kitab Ayub nggak pernah dijawab. Jadi setelah teman-teman itu memberikan alasan kenapa ini terjadi, setelah Ayub membela diri, akhirnya Tuhan juga berbicara. Dan ternyata waktu Tuhan berbicara bukan untuk menjawab pertanyaan Ayub. Karena Ayub minta jawaban. Kenapa ini terjadi padaku? Dan Tuhan gak menjawab. Tuhan malah bercerita mengenai kebesarannya Tuhan. Mengenai semua ciptaan dan dunia yang dia sudah buat. Mengenai binatang-binatang yang luar biasa yang sudah ada. Mengenai dari hari ke sehari ada begitu banyak hal. Jutaan dan miliar hal yang harus terjadi setiap hari. Dan dia tanya Tuhan tanya kepada Ayub. Ayub, bisakah kamu menjadi saya dan lakukan ini semua? Jadi Tuhan hanya menceritakan kebesarannya. Tuhan gak menceritakan kenapa ini semua terjadi padamu Ayub. Dan itu saja cukup untuk membuat Ayub bertobat. Dan dikatakan bahwa Ayub itu merendahkan diri, memuji Tuhan, dan dia bertobat. Jadi yang membuat dia bertobat bukan kritik dari teman-temannya. Kritik yang tambah kasih. Tapi waktu dia mendengar tentang kebesaran Tuhan dan betapa Tuhan itu hebat. Itu yang membuat dia merendahkan diri dan katakan, God, you're amazing, dan engkau memang berhak untuk melakukan apapun, semuanya terserah engkau, Tuhan. Dan satu hal yang menarik juga waktu Tuhan bicara adalah begini, Tuhan itu mengatakan, teman-temanmu semua yang mereka katakan selama ini salah ternyata. Ada yang mengatakan dia lihat penglihatan tentang Tuhan dan sebagainya, dia punya sebuah experience, sebuah pengalaman, salah semua. Jadi satu hal yang kita belajar di sini adalah begini, jangan asal kutip Alkitab. Kalau kita mau kutip dari pasal-pasal awal di Alkitab, bagaimana mungkin ada satu teman mengatakan Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Kita nggak bisa kutip hal itu karena ternyata walaupun ditulis dalam Alkitab salah semua. Salah semua dan di akhir kitabnya Tuhan baru katakan itu ternyata salah semua. Pelajaran bagi kita, jangan asal kutip. Kita harus punya keinginan untuk belajar Alkitab dan kita belajar seluruh konteksnya. Dan untuk satu hal saya ingin yang kita belajar supaya kita juga bisa aplikasikan di rumah masing-masing, di kehidupan masing-masing. Ada satu ayat yang saya ingin baca bersama. Ayub 1 ayat 22. Dikatakan begini,
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Memang ini masih awal cerita. Di sini dia baru mengalami bahwa anak-anaknya meninggal dan hartanya semuanya hilang. Di sini dia belum mengalami bahwa tubuhnya sendiri bara dari atas sampai bawah. Dan memang kalau kita lihat pasal-pasal berikutnya, nanti memang dia naik turun dan dia juga sempat seperti menyalahkan Tuhan. Walaupun pada akhirnya Tuhan ampuni itu semua dan Tuhan gak mau melihat kesalahan Ayub. Tapi paling gak kita melihat hebat loh, sampai ayat 22, waktu dia sudah mengalami rumahnya, hartanya, ternaknya, bahkan anak-anaknya diambil dari dia tidak menyalahkan Tuhan. Saya tahu dan saya yakin Anda dari banyak dari Anda juga tahu dan mengenal orang yang cuma kehilangan satu hal sedikit. Mungkin bisnisnya nggak seberapa jalan, atau mungkin ada satu hal yang mereka inginkan tapi doanya nggak terjawab. Dan mereka sudah seperti menyalahkan Tuhan dan mereka itu sedih dan patah semangat. Kalau ini Ayub menghilang semuanya, tetap aja dia nggak menyalahkan Tuhan. Dan Anda harus tahu, Ayub ini beda dengan Anda dan saya, dia nggak punya Alkitab yang dia bisa baca. Jadi hari ini kita tahu jauh lebih banyak mengenai Tuhan. Jauh lebih banyak mengenai cara kerjanya Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan. Dan kenapa hal-hal terjadi. Sehingga kalau Paulus contohnya, Paulus pernah mengalami sebuah pencobaan. Dan Paulus katakan, di dalam diri saya ada duri. Ada utusan iblis. Tapi Paulus mengerti kenapa. Paulus bilang, tapi ini terjadi supaya saya tidak meninggikan diri. Supaya saya nggak menjadi bangga. Jadi Paulus mengetahui, bahkan Anda dan saya mengetahui banyak hal. Karena kita sudah punya Alkitab. Ayub nggak punya Alkitab aja, dia nggak menyalahkan Tuhan walaupun kehilangan semuanya. Dan Yesus katakan begini, kepada banyak diberi, banyak dituntut. Kepada kita hari ini banyak diberi. Kita tahu lebih banyak daripada Ayub. Kita punya Alkitab, kita tahu bagaimana sekarang, dan di zaman Ayub belum terjadi, Yesus sudah mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Kutuk dipatahkan, jalan untuk kita masuk surga disiapkan, Anda dan saya bisa dilayakkan. Bayangkan, kita sudah punya itu semua. Kita diajarkan mengenai ada Roh Kudus, Pentakosta terjadi, dan sekarang Roh Kudus bisa mendiami Anda dan saya, sehingga apapun situasinya, kita bisa kuat. Di zamannya Ayub semua itu belum ada. Tetap aja dia nggak menyalahkan Tuhan. Jadi satu dorongan yang saya mau berikan kepada Anda hari ini. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin ada yang mengalami masalah kecil, ada yang alami masalah besar. Tapi satu hal yang saya tahu, namanya kita manusia, setiap orang mengalami badai. Masalah, persoalan. Tapi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan kalaupun ada saat di mana Tuhan izinkan untuk iblis berikan cobaan, Tuhan izinkan itu demi kebaikan. Dan dari mata Tuhan itu seperti ujian, karena Tuhan tahu bersama dengan dia kita bisa menang. Akhir cerita Ayub, setelah dia bertobat dan dia merendahkan diri, kita baca bagaimana dia diberikan semuanya 2 kali lipat. Dibanding semua yang dia miliki sebelumnya yang sudah hilang 2 kali lipat. Apakah itu reward atau apakah itu hadiah dari Tuhan karena dia bertahan? Bukan. Semua waktu diambil di awalnya itu bukan hukuman. Dan waktu juga dia diberikan 2 kali lipat itu bukan hadiah. Karena semuanya, atau maksud itu bukan karena dia lulus ujian. Melainkan memang semua itu terserah Tuhan. Dan semua kedaulatan Tuhan. Dan bahkan kalau Tuhan mau berikan sampai 2 kali lipat, bukan karena Ayub layak. Bukan karena dia lulus ujian. Melainkan karena Tuhan is gracious, Tuhan penuh anugerah. Dan kalau dia mau memberi, dia memberi. Saya harap bahwa pelajaran hari ini tentang kitab Ayub, itu bisa memberikan kita semangat. Bahwa kita nggak usah takut akan iblis. Dan kalaupun sesuatu terjadi, kita nggak usah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu. Dan di semuanya itu, Tuhan di pihak kita. God is good. Amen. God bless you all.